Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri tati wasiri sari bisa iril asma'i wasifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wasiri sari bisa iril asma'i wasifati wa ala alihi washabihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama Mbah Suroto Channel. Buat saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki panjenengan. Mudah-mudahan lancar ya, lancar melimpah berkah dan barokah. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin, saya berada di rumah Pak Imam. Tadi saya menelpon Pak Imam, katanya sudah perjalanan pulang. Jadi momen malam hari ini tuh saya menunggu kedatangan Pak Imam dan pengen sekali sharing ya, karena sudah beberapa hari saya tuh tidak bertemu dengan beliau, jadi rasanya kangen tenan, jos gandos kotos-kotos. Sambil menunggu kedatangan Pak Imam, alhamdulillahirabbil alamin, tentunya saya bisa menyapa-nyapa ke panjenengan, bisa mendoakan ke panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada. Mudah-mudahan panjenengan yang beraktivitas sebagai seorang pedagang, mudah-mudahan dagangan panjenengan lancar ya, laris saking kersaning Gusti Allah. Dan tentunya buat panjenengan yang lagi sakit ataupun keluarga panjenengan lagi sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sambil menunggu Pak Imam ini ya ngobrol sendiri sambil udut nggih. Sambil udut. Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Yang terpenting kita itu hidup di dalam dunia ini, kalau bisa ya harus fokus untuk menjalani perjalanan hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Imam datang nggih. Lain nunggu jenengan Pak Imam, saya Pak Imam. Alhamdulillah. Nggih, itu pakai Pak Imam. Nah, itu pengeras suara namanya. Oh, Biar alhamdulillah. lebih jelas di sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita nggih. Subhanallah.
Sudah Gimana Pak lama, Imam Pak Imam? kabarnya? Sampun, kula sampun dangu Pak Imam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Nggih, Terus, kesehatan yang paling utama. nggih. Leres Pak Imam. Nggih. Karena kesehatan dibilang yang paling utama itu sudah banyak gambaran. Orang semuanya pada banyak hartanya. Istilahnya bondo donyane akeh Nggih. umpama Jawane. Tapi kalau dia itu terkena sakit, dia tidak bisa menikmati harta Oh, bendanya. nggih, leres Pak Imam. Jadi tentunya kalau ada orang yang kayak gitu diberi sakit itu, diberi peringatan oleh Allah itu, kalau sedang sakit, dia itu bukan minta harta, minta sembuh. Minta sembuh, nggih, leres. Terus kesembuhan Minta itu sembuh, dari ya, nggih. doa-doa seperti itu, Iya, nggih. dari doa-doa, dari kesabaran hati, bahwasanya orang diberi sakit itu dulu saya pernah dengar itu ngaji itu katanya ada yang Allah cara mengurangi dosanya orang itu Nggih, juga nggih. bisa, dan Allah juga bisa memberi peringatan atas kelakuan yang ada di dunia ini. Kadang manusia itu silap tidak tahu. Nggih. Nah, Hilap dengan maksudnya nggih. begitu kilaf Nggih. tidak tahu Nggih, Pak itu Imam. yang kita alhamdulillah betul kalau kita ini masih diberi Kesehatan, nggih. kesehatan. Yeah. Leres Pak Imam. Kadang orang itu kalau sudah sakit itu kita angin yang kita hirup itu bayar. Kalau di Nggih. rumah sakit Nggih, oksigen. oksigen, Lah nggih. kalau kita itu diberi sehat, anginnya itu gratis dari Allah Gratis. itu ya. Alam nggih. Gratis, ya, Nggih. gratis. Itulah yang demikian itu kebanyakan manusia itu saking murah kasih sayangnya Allah kepada kita, dia berjalan ke sana kemari, kerja ke sana kemari mencari uang. Nah, kalau orang yang iman itu, wah, saya diberi kesehatan, masih diberi angin gratis, masih itu rasanya kita bersyukur banget kalau berpikir begitu, Mbak Tol. Nggih, nggih, nggih. Tapi banyak juga Sambil orang rokok yang Pak Imam. nggih, orang yang tidak ingat yang seperti itu ya banyak. Nggih, nggih. Jadi ya memang kehidupan dunia ini sebenarnya eh, ladangnya orang ibadah sebenarnya. Nggih, nggih. Ngomong-ngomong, eh, Mbah To, apakah kan sama nyikatomi? Iya. Ya, terutama ini tadi gini Pak Imam. Eh, Pertama saya itu sudah memesan kepada Katem itu berapa kali. Saya tuh iya ya. pengennya kalau jenengan di rumah itu tak suruh nelpon gitu loh. Kangen pengen ketemu Iya dengan ya. jenengan. Tapi Katem itu ndak pernah ngasih informasi ke saya kalau Pak Imam Hmm, ada di rumah eh, seperti itu. eh, Jadi alhamdulillah ya, saya sudah ketemu dengan panjenengan, eh. panjenengan sehat walafiat. Amin, Terus amin. ngomong-ngomong ketemunya ini tadi kemana? Kalau jam sekian itu yang biasa saya tunjukkan, saya tuntun kepada Nyi Katemi itu kalau selepas sholat maghrib eh, sedikit banyak buka-buka ayat-ayat yang pendek-pendek itu. Nggih, Karena nggih. sudah saya beri pelajaran sedikit lah, Oh, nggih, nggih, nggih. biar tahu gitu. Kalau masalah sholatnya sudah bisa 100%. Nggih, Sudah nggih. saya tes untuk sholat mulai zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, subuh sudah Nggih. betul. Jadi Dan yang gerakannya itu sudah betul. 100% sudah bisa sudah bisa sholat. sholat nggih, 5 Nah, waktu itu nggih. ya Nggih, alhamdulillah sudah alhamdulillahirabbil bisa. alamin. Dan juga bacaannya juga hafal. Nggih, Ya. alhamdulillahirabbil alamin nggih. Itu cepat sekali loh tuh. Nikatemi itu apa menangkap pelajaran-pelajaran itu. Nggih, nggih. Ya, itu cerdas sebenarnya. Dia punya mungkin entah diberi keistimewaan sama Allah apa ya. Nggih, nggih, nggih. Nyatanya dia begitu saya kasih pelajaran tentang sholat, bacaannya itu ya selesai.
Selesai bisa nggih. menyelesaikan ya sudah hafal. Nggih, nggih, nggih. Sudah hafal. Ya, Itu alhamdulillah sangat. saya sangat banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Imam nggih. Jadi Hmm. saya titipi Katemi untuk mengajari tentang kebaikan Ya, Katemi, sama-sama. panjenengan dengan tulus, dengan ikhlas untuk Nggih, mengajarinya. nggih. Sama-sama belajar, Pak Tony. Namanya orang sama-sama belajar. Orang itu sebenarnya siapapun dia orangnya, eh, tidak bisa hidup sendiri. Nggih, nggih, nggih. Itu katanya orang Jawa, seumpama orang Jawa bilangnya begini, oh gak ono ceritane wong mati kuwi budal nyang kuburan dhewe. Istilahnya Ya, ya, itu, ya. istilahnya itu. Nggih, Jadi tidak harus ada seorang mayat itu pergi ke liang kuburnya sendiri, nggak hmm, ada. Pasti diantar diantar nggih. sama sanak, kadang saudara, tetangga andai tolak. Nggih. Tapi memang Itu. betul yang panjenengan Heeh. katakan. Jadi selama saya itu ngerti, selama saya hidup dalam dunia itu kalau orang yang meninggal itu tidak mungkin berangkat sendiri itu wah leres jenengan nggih. Ya, itu makanya dari kita ambil dari situ kadang manusia itu di saat dia itu miskin, itu memang seakan-akan semua teman itu menjauh. Begitu, Nggih, nggih, nggih. kebanyakan manusia. Kalau temannya itu nampak kaya, biasanya diajak ngopi atau diajak keluar makan sama temannya yang ya itu waktu kaya itu seakan-akan kita dirangkul sama konco-konco, sama Nggih, teman-teman, nggih, nggih. sama itu semua orang. Kalau orang sudah berjaya itu kayaknya disanjung-sanjung Nggih, sama nggih. masyarakat setempat atau sama itu disanjung-sanjung. Tapi kalau dikala orang itu ada jatuhnya, dengan sendirinya mereka satu persatu itu Menjauh. Nggih. menjauh. Ya itulah Itu kehidupan manusia nggih, ya itu. itulah perjalanan hidup nggih Pak Imam nggih. Nggih, niku. Nggih. Kadang orang itu juga berpikir loh Mbak Toh itu kalau teman saya bilang dulu semenjak saya masih sukses, masih berkarya dan banyak harta, eh, teman saya itu setiap saat itu datang kepada saya. Tapi setelah saya tua agak nggak begitu kurang penghasilan, gitu. Itu ya sedikit satu persatu juga menjauh. Nggih, Itulah nggih, nggih. manusia. Jadi eh, yang namanya teman sejati yang bisa merasakan derita diri kita ini itu wah 1001 Nggih, kayaknya. nggih, 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 nggih. Kayaknya 1001. Nggih, nggih. Ini kadang ya kalau orang sudah jatuh ya begitulah. Tapi Hmm. saya banyak mengamati dengan perjalanan diri saya ini, Pak Imam. Jadi saya itu menjalankan tentang kebaikan sebaik-baik mungkin misalnya ya. Itu ya perasaan saya tuh ya masih saja di Dihambati sama orang. orang nggih, dikatakan yang Eh, gini yang gitu. Kalau saya melakukan kesalahan sedikit saja, wah itu kalau menjatuhkan eh, mengatakan tuh hmm. lebih lebih Iya, dalam lagi. begitu. Memang Dari orang itu. situ Pak Imam. Hmm. Itu mungkin apa ya sudah perjalanan seorang hidup seperti itu ya Iya, Pak Imam ya. iya. Nanti kalau enak terus, dikasih enak terus, itu nanti dikatakan Allah itu tidak adil. Manusia Hmm, itu kadang diberi susah, diberi senang. diberi senang. Oke, oke. Ada kalanya susah, ada kalanya senang. Itu sudah diseimbangkan oleh Allah. Oke, oke. Dan susah dan senang itu nantinya menjadikan kita itu hidup supaya kokoh, bertahan, Oke, oke. eh, mandiri. Hanya Oke. itu yang Allah inginkan itu. Berarti ujian-ujian seperti itu kita anggap aja sebagai ujian-ujian perjalanan hidup kita seperti Perjalanan itu, nggih. hidup, iya. Itu yang nggak kita minta, ya nggak kita untuk melakukan yang jelek, tidak. Itu Nggih, memang semuanya itu adalah kehendak Allah. nggih, Kita nggih. itu hanya
bersandar kepada Allah, eh, tentang apapun yang terjadi, kita tetap bersandar kepada Allah dan selalu minta perlindungannya. Nggih. Gitu, apapun yang kita alami itu nggak ada manusia yang senang terus tuh, nggak ada. Sedangkan manusia seumpama ada manusia miskin terus nggak ada, Nggih. kaya terus itu nggak Nggak ada. ada nggih. Semuanya sudah ditimbang oleh Allah, itu caranya itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nggih, nggih. Caranya itu sendiri-sendiri. Roda itu Berputar, berputar nggih, kalau nggih, di nggih, zaman nggih. itu. Nggih, Pak Jadi Imam. susah dan senang dibagikan kepada miskin ataupun kaya. Kaya. Jadi kalau orang kaya itu harus senang terus, wah jangan dibilang gitu, nanti Allah tidak adil. Nggih, Terus nggih. yang miskin bagaimana? Nggih, leres Pak Imam nggih. Nah niku ngoten, seperti itulah kehidupan. Ini ngomong-ngomong tentang Nyi Kartini tadi, kalau sudah buka-buka ayat-ayat yang pendek-pendek itu, dia itu Kak, jam 9 atau kurang lebih jam 9 tolong diistirahatkan dulu, dibuat tidur dulu, karena tidur itu selain untuk beristirahatnya badan, pikiran juga Nggih, beristirahat, nggih. hati juga tenang. Siap nggih Pak Nah, Imam. di situ nanti kalau hati tenang, pikiran tenang, seumpama diajak bicara bisa nyambung, bisa memahami, Memahami nggih Pak seperti Imam. itu. Leres. Tapi Nah, waktu kemarin masih belum saya ajak ke jalan kebaikan tuh tiap malam tuh ya di hutan terus. Jadi nah, wah saya tuh mengajak kebaikan tuh dia tuh ngotot bantah kayak gitu wawet. Tapi heran aku juga sama Katem itu. Setelah beliau itu mau saya ajak ke jalan kebaikan, alhamdulillah. Dan nah, alhamdulillah benar saya itu. semoga Nggih, dibukakan ke jalan yang benar. nggih. Apalagi saya menitipkan kepada panjenengan itu bukan salah, sangat-sangat benar, dan sampai saat ini panjenengan juga telaten, istilahnya orang Jawa itu Iya, telaten, mm, sabar untuk eh, menuntun Nyikatemi untuk belajar dan belajar di dalam kebaikan. kebaikan. Iya. Wah, saya Ya, sangat-sangat berterima memang kasih Pak Imam. ya sama-sama, saya pun juga terima kasih semuanya. Saya itu hanya apa itu lantaran saja. Nggih, Semuanya yang buka itu sebenarnya Allah sendiri. nggih, Dan saya cuma lantaran saja. nggih, Eh, Dulu-dulunya Nyikatemi dalam dunia hitam, sekarang dia sudah saya kasih tahu caranya memperbaiki diri dari lesannya, enggak sekiranya kebanyakan bicara atau rumpun-rumpun sama temannya, biasanya ngobrol ngomong sampai nggih, lama-lama, itu sudah saya kasih tahu kalau nggih, nggih, ngobrol sama teman itu yang penting-penting saja, atau hanya sekedar ada istilahnya penting itu enggak nggih, apa-apa, leres tapi Pak Imam, jangan nggih, banyak-banyak nggih. untuk mengurangi Disiplinan, kedisiplinan nggih, ya. nggih, nggih. Walaupun cuma demikian, itu di hadapan manusia itu tidak ada ganjarannya umpamanya, Nggih, tapi di hadapan Allah niat yang seperti itu bagi Allah sudah dengan malaikatnya sudah dicatat sebagai amal yang amal yang baik, baik, nggih, nggih. karena mengurangi sesuatu yang sekiranya menjurus ke negatif. Nggih, nggih Nah, Pak Imam. sekiranya itu dikurangi seperti itu sudah saya kasih tahu. Nggih, nggih. Kalaupun Nyikan Temina nanti Mbah To mau diajak pulang ke keluarganya sana, dan di sana nanti bagaimana cara Mbah To merunding sama keluarganya itu terserah. Yang jelas Nyikan Temi di sini sudah sholatnya sudah bisa, Nggih, nggih, nggih. Nggih. zikirnya sudah bisa. Nggih, Gitu. yang jelas Dan kalau sembahyangnya malam, sembahyang tahajud sudah bisa. nggih Seperti itu. alhamdulillahirabbil Nggih, alamin. Nggih. saya Jadi kasih.
Kalau menurut saya itu yo, kalau saya mengajaknya pulang ke rumah saya ya belum berani, karena apa itu nanti tentunya Hmm, akan menebarkan fitnah buat timbul fitnah ya. saya, Heeh. nggih. Ya seperti orang-orang itu juga apa dengan ikut dengan tuntunan agama juga tuntunan negara. Nggih, leres Pak Jadi Imam, kalau nggih. itu nanti insya Allah Nggih, semuanya akan lancar. Memang itu yang harus kita jalani jalani, nggih. lalunya begitu semua orang kalau mau nikah ya memang seperti Nggih. itu. Jadi saya tuh Eh, pengennya mencari jalan yang berkah dan barokah Pak Nah, Imam. ya gitu yang berkah dan Oh, barokah. dengan kedatangan saya mohon maaf ndak ganggu Pak Imam nggih. Wah, enggak Nggih, apa-apa ini, enggak apa-apa. Cuma apa? nggih. Kita berbicara di sini tentang ikatemi itu kalau dibicarakan terus masa-masanya yang lalu, wah panjang banget Mbak Toh ya. Panjang nggih, panjang nggih. Banyak Mbak Nggih. Toh. Nggih, jadi Ya di sini saya kasih tahu sama Mbak Toh bahwasanya ikatemi sudah bisa sholat, nggih alhamdulillahirabbil sudah bisa alamin nggih. sembahyang, Nggih, Pak Imam. sudah bisa zikir niku. Nggih. Jadi kalau menurut saya sebenarnya memang seperti ini Pak Imam. Jadi kalau katemi itu tidak saya titipkan ke jenengan, tidak belajar dari panjenengan, itu kayaknya saya tuh kurang pas. Makanya ketika saya mau mengambil dia tuh sebagai pendamping hidup saya, minimal saya sudah mempertemukan dengan jenengan, belajar di jenengan. Berarti belajar dia itu dengan mengerti, dengan paham, harus ada seorang ibarat guru, nggih. Nah, Ya. seperti itu. Jadi kita itu belajar harus ada yang mempelajari. Jadi ketika ada kesalahan dan kekeliruan tuh ada yang membenahi. Membenahi, Nggih, seperti ya, itu Pak Imam. ya kita sama-sama belajar. Nggih Nah, Pak Imam. Nggih. Buat saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini saya bisa berjumpa dengan sahabat saya Pak Imam, karena beliau itu sebenarnya tak panggil itu ya juga guru saya juga, tapi beliau tuh tidak maunya dipanggil sahabat saya itu. sahabat seperti itu. Oke, alhamdulillah Pak Imam bertemu dengan saya keadaan sehat walafiat, dan tentunya Mbah Suroto juga mendoakan panjenengan semuanya tidak pernah ditinggalkan lagi. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu sehat walafiat, panjenengan diberikan kelancaran rezeki panjenengan, Panjang nggih, umur, panjang umur, barokah hidupnya nggih, barokah hidup di di dunia dunia, nggih. sampai alam akhirat. Amin ya robbal alamin. Amin. Tentunya Mbah Suroto mau pamit undur diri dulu karena Pak Imam tentunya ya sudah capek, nggih. Kalau Mbah Suroto di hadapan panjenengan mengeluarkan kata-kata ada yang kurang berkenan di hati panjenengan, ada yang salah, Mbah Suroto minta maaf yang sebesar-besarnya, nggih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seduluran selawat warahmatullahi yang lawas saking kesan. wabarakatuh. Nggih Pak Imam, Napa kon? saya minta pamit Oh, dulu nggih nggih Pak Imam. sami-sami Mbak Toh Nggih, nggih. mohon maaf mengganggu Nggih, nggih niki panjenengan Pak niki. Imam. Pun Anu nggih Pak Imam, nggih. Pun assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.